Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lailatul qadri hadhihi lailah khairin wa barakatin lil mu'minin. Lailatul lati yu'addu fiha al-Qur'anul Karim. Lailatul lati yukaffiru fiha as-sayyi'at wa yuhattu fiha al-hasanat. Alhamdulillahilladzi ja'ala lailatul qadri hadhihi lailah mubarakatin wa muta'azzimatin fil Islam. Lailatul lati yukthiru fiha al-mu'minuna minad du'a was-shalah wal istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah ya azza wa jal, faqad faza fawzal muttaqun. Sesungguhnya Imam Muslim telah meriwayatkan suatu hadis dalam sahihnya, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Faqala, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan, inni bima ta'maluna alim." Wa qala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ashghasa akhbar yamuddu yadayhi ila as-sama', "Ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik." Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan Ia tidak menerima sesuatu apapun kecuali kebaikan pula. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Ia telah memerintahkan kepada para rasul." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik atau halal dan kerjakanlah amal salih. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian." Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang dimana ia telah menempuh waktu yang panjang, membutuhkan jangka waktu yang panjang, menempuh waktu yang lama dalam perjalanan atau safar. Karena saking jauhnya jarak yang ditempuhnya, sampai siapa yang membuat rambutnya kusut dan berdebu. Ia pun mengangkat kedua tangannya ke arah langit seraya berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Sementara itu, makanannya dari makanan yang haram, minumannya juga dari minuman yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, dan kecukupannya dicukupi dengan yang haram. Maka bagaimana Allah akan mengijabah doa seorang lelaki tersebut? Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa seorang lelaki tersebut? Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasannya ada keterkaitan antara pengabulan doa dengan sesuatu apapun itu yang kita makan. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang dimana ia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semua sebab
utama terkabulnya doa sudah terkumpul dalam seorang lelaki tersebut. Semuanya sudah terkumpul dalam lelaki tersebut. Semua sebab doa agar doa lebih mustajab, lebih mudah dikabulkan. Namun, seandainya saja ia berkata, andai kata saja ia makanannya tidak dari makanan yang haram, minumannya tidak dari minuman yang haram, pakaiannya juga tidak dari yang haram, niscaya akan Allah kabulkan doanya. Namun sayangnya, makanan dari yang haram, minuman dari yang haram, pakaian yang haram, maka percuma sebab-sebab doa terkabulkan yang sudah terkumpul dalam seorang lelaki ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya terdapat sebab-sebab yang terkumpul dalam seorang laki-laki ini di dalam hadis ini, yakni terdapat 6 sebab, yang dimana dengan 6 sebab ini doa akan lebih mudah untuk diijabah, dikabulkan. Apa saja 6 sebab tersebut? Yang pertama, yakni keadaan orang yang dalam keadaan perjalanan atau safar, atau seorang musafir. Karena sesungguhnya orang-orang yang sedang dalam keadaan perjalanan, atau seorang yang dalam keadaan safar, atau seorang musafir, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tertolak, tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awat mustajabat la syakku fihin, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladi. Ada 3 macam doa, ada 3 jenis doa, yang dimana ketika 3 jenis doa ini berdoa, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ditolak, tanpa ada keraguan sedikit pun. Apa saja kondisi 3 jenis doa tersebut? Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Da'watul musafir, doanya orang yang sedang melakukan perjalanan atau safar. Da'watul walidi ala waladi, doa seorang orang tua atas anaknya. Dengan ini kita mengetahui bahwasanya salah satu hadis, salah satu jenis doa yang dimana ketika ia berdoa, doanya akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sekali, adalah seorang yang sedang melakukan perjalanan atau seorang musafir. Seorang musafir juga diturunkan kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang musafir, setiap urusannya akan senantiasa diperhatikan. Karena pada sejatinya atau pada dasarnya, seorang musafir itu banyak sekali menghadapi sebuah masalah. Banyak sekali menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-safaru qita'atun minal azab." Safar itu atau suatu perjalanan itu, atau safar itu merupakan setengah atau separuh dari siksaan. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kemudahan kepada orang yang sedang melakukan perjalanan, atau seorang musafir, atau seorang yang sedang melakukan safar. Di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang musafir adalah diperbolehkannya bagi orang yang melakukan safar mengqasar atau menjama' salat. Diperbolehkannya bagi orang yang safar atau musafir tidak mengikuti salat Jumat secara jamaah. Diperbolehkannya bagi orang yang safar atau musafir untuk tidak melaksanakan melaksanakan puasa atau berbuka. Diperbolehkannya dan ini yang menjadi inti pembahasan kita, yakni orang yang musafir atau orang yang safar atau orang yang melakukan perjalanan, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun. Terlebih lagi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya seorang pria tersebut telah melakukan perjalanan atau telah safar dengan jangka waktu yang panjang sekali, dengan waktu yang lama. Maka apabila seseorang telah melakukan safar yang lama, pasti semakin banyak kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada seorang yang musafir
terutama pemuda ini yang disebutkan dalam hadis tadi, rahmat berupa pengabulan doa tanpa sedikit pun keraguan untuk ditolak. Di antara sebab-sebab terkabulnya doa yang kedua adalah jauh dari kata kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari kata sombong. Siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia jauh dari kata sombong, maka doanya lebih mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan mustajabnya lebih besar daripada orang yang sombong. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidhu'afaikum. Yang artinya, apakah kalian ditolong dan diberikan rezeki melainkan karena adanya doa-doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Rasulullah SAW juga bersabda, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan orang-orang lemah di antara kalian, di antara mereka, yakni dengan salat, dengan doa mereka, dengan salat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Dalam hadis juga disebutkan, ar-rajula yuti'us safar ashghasa akhbar. Yang artinya seorang lelaki yang dimana ia telah menghabiskan banyak waktu, yang mana ia telah membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk melakukan perjalanan atau safar, sehingga karena saking jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga membuat rambutnya kusut dan berdebu. Apa maksudnya? Artinya, seorang lelaki yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini, yang telah melakukan safar yang panjang, tidak sempat menghias dirinya, tidak sempat memperhatikan kebersihan dirinya, tidak sempat memperhatikan penampilan dirinya, karena sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya rambutnya itu kusut dan berdebu, sehingga secara otomatis bisa kita artikan seorang ini tidak sempat untuk memperhatikan penampilannya, tidak seperti orang-orang yang angkuh yang lainnya, yang dimana mereka selalu menampilkan penampilan yang terbaik, mereka senantiasa menggunakan pakaian yang terbaik, mereka senantiasa menggunakan parfum yang terbaik, dan senantiasa memperhatikan penampilan mereka yang bermaksud untuk menyombongkan diri. Maka apakah bisa angkuh? Apakah bisa menyombongkan diri orang yang tidak sempat memperhatikan penampilannya? Yang orang yang rambutnya itu kusut dan berdebu, apakah bisa menyombongkan diri? Maka kondisi inilah kondisi ketika jauh dari kata kesombongan. Maka kondisi inilah yang Allah Subhanahu wa taala paling suka. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, rubba ashghas madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la barwah. Yang artinya, betapa banyak orang yang rambutnya kusut, yang dimana ia hina dan diusir oleh orang-orang, namun ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya. Di antara sebab-sebab doa dikabulkan yang terdapat pada lelaki ini dalam hadis ini adalah mengangkat kedua tangan. Karena mengangkat kedua tangan merupakan salah satu adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi an yaruddahuma sifran khaibatain. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup lagi maha mulia. Dia merasa malu apabila ada seseorang yang ia mengangkat kedua tangannya kepadanya, namun ia kembali dalam keadaan tangan kosong,
dan tidak membawa hasil apapun atau sedikit pun dari hasil mengangkat kedua tangan kepadanya. Mengangkat kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bentuk penghambaan diri atau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan mengangkat kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan kita meminta atau mengemis kepada Rabbul Alamin. Maka disebutkan juga dalam beberapa riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika berdoa, ia tidak pernah berdoa kecuali dengan mengangkat tangan. Jadi ia setiap berdoa senantiasa mengangkat tangan. Salah satunya adalah ketika beliau SAW wukuf di Arafah. Ketika itu beliau berdoa dan beliau seraya mengangkat kedua tangannya dari atas untanya. Beliau berdoa dengan waktu yang lama, dengan waktu yang panjang, di bawah terik panas matahari. Kapan waktunya? Yakni mengangkat kedua tangan dari waktu setelah zuhur sampai waktu maghrib. Masya Allah. Kita lanjut. Di antara sebab-sebab terkabulnya doa yang terdapat dalam laki yang ada di hadis ini adalah bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab yang membuat doa seorang lelaki ini dikabulkan, yang membuat doa lebih mudah atau lebih mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya pemuda ini atau seorang lelaki ini mengatakan, Ya Rob, Ya Rob, yang artinya wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Terkabulnya sebuah doa itu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Yang diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan umur panjang, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit, yang menyembuhkan penyakit. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur dan lain semacamnya. Ini semua adalah bentuk atau jenis dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika seorang pemuda menyebutkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, maka doanya akan lebih besar kemungkinannya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa nabi-nabi yang ada di dalam Al-Qur'an yang dimana mereka memulai doa-doa tersebut dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan doa itu lebih besar kemungkinannya atau lebih hebat dahsyatnya ketika ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab terkabulnya doa yang kelima adalah mengulang doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW juga, yakni mengulang doa sebanyak 3 kali. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, fa idza kana da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Ketika Rasulullah SAW berdoa, maka ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Dan ketika Rasulullah SAW meminta, beliau juga mengucapkannya sebanyak 3 kali. Hadis Yang keenam, di antara sebab-sebab terkabulnya doa atau yang terakhir yang terdapat pada pemuda ini, yang terdapat pada hadis tadi, yakni meminta doa dengan ilhah atau merengek. Hal ini merupakan salah satu sebab terkabulnya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini di mana kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah dengan mengulang-ulang doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu, inilah 6 sebab-sebab doa terkabulkan yang terdapat pada seorang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, diriwayatkan oleh Muslim. Inilah sebab-sebab yang sudah terkumpul dalam seorang lelaki yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang dimana dengan sebab-sebab ini maka doa akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama, contohnya ulama Ibnu Daqi
Al-Aid berkata bahwasanya ia dalam keadaan safar dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu safar dalam keadaan haji atau umrah atau bersilaturahmi atau dalam bentuk ketakwaan lainnya. Dan juga ia telah memenuhi segala sebab-sebab yang membuat doanya menjadi terkabulkan, namun doanya masih saja tidak terkabulkan. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada di akhir hadis yang sama, yakni yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fakaif dalam hadis yang sama, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fakaifa yastajabu lidzalik. Ia mengangkat kedua tangannya ke arah langit seraya berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Namun makanannya dari makanan yang haram, minumannya juga dari minuman yang haram, pakaiannya juga dari yang haram, serta kecukupannya dari kecukupan yang haram. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa yang ia panjatkan? Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa tersebut? Maka dari itu terdapat sebab-sebab terkabulnya doa lain yang dimana perlu kita ketahui juga ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, yakni serius dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa yang datang dari hati yang lalai. Hendaknya seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dan ia mengetahui apa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah tidak menerima atau Allah tidak mengijabah doa orang yang hatinya lalai. Maka dari itu, hendaknya seseorang yang berdoa mengetahui apa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ia lalai dari doa-doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab-sebab yang harus kita ketahui juga adalah berdoa kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa bahwasanya doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala apabila kita telah memenuhi seluruh sebab-sebab terkabulnya doa, dan juga kita telah melaksanakan seluruh adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin akan mengijabah doa kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. La, tapi kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwasanya pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Pasti Allah akan mengabulkan doa kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan di antara sebab-sebab yang perlu kita ketahui lagi, yakni berdoa dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berdoa dengan tidak serius. Kita berdoa kepada Rabbul Alamin, yang dimana seluruhnya mudah, yang dimana apabila kun fayakun, apabila jadilah, maka jadi apa yang diperintahkan jadi tersebut. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya mudah. Maka dari itu, hendaknya kita dalam keadaan berserius ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kekurangan dari sisi Allah ketika ia memberi. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika di dalam perut ikan, yang dimana ia ditimpa oleh 3 kegelapan, yakni kegelapan malam, kegelapan ikan paus, kegelapan kelautan, dan kegelapan perut ikan. Yang dimana ketika ia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala menolongnya.
juga terjadi pada kisah Rasulullah SAW ketika perang Badar. Di mana ketika perang Badar, anggota perangnya hanya dari kaum muslimin hanya 315 orang. Sementara dari musuh itu ada 1.000 orang kurang lebih. Maka dengan Rasulullah SAW serius bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menjadikan perang Badar kemenangan untuk kaum muslimin. Doa merupakan senjata utama kaum muslimin, senjata utama orang muslim, dan bukan merupakan senjata terakhir. Maka dari itu, hendaknya seorang mukmin menjadikan doa sebagai senjata utama. Karena Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membuka pintu-pintu langit, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mendengar permintaan hamba-hambanya yang sedang berdoa, yang sedang meminta. Allah senantiasa mendengar. Jadi jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa malas, jangan pernah merasa ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara sebab-sebab yang harus kita perhatikan juga selain 6 sebab tadi adalah memilih waktu yang tepat ketika berdoa. Banyak sekali waktu yang mustajab untuk berdoa. Misalnya bainal azani wal iqamah, di antara azan dan iqamah, ketika hujan dan ketika sepertiga malam. Juga dalam kondisi kita, dalam waktu kita sekarang berada di Ashrul Awakhir min Syahri Ramadan. Kita berada di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kita sekarang berada di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Maka perbanyaklah doa. Hendaknya kita perbanyak doa karena Allah Subhanahu Wa Taala mencari hamba-hamba yang berdoa. Allah Subhanahu Wa Taala juga mencari hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama berdoa. Maka hendaknya kita memperbanyak doa kita di Ashrul Awakhir di bulan Ramadan, dari bulan Ramadan ini. Terutama berdoa pada malam-malamnya, karena di salah satu malam di 10 terakhir bulan Ramadan terdapat suatu malam yang dimana malam tersebut keutamanya lebih besar daripada 1000 bulan. Ingat, lebih baik, bukan setara, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Yang berarti maknanya lebih baik daripada 83,4 tahun. 83,4 bulan. 83 lebih 4 bulan. Kita tidak tahu umur kita bisa sampai segitu atau tidak. Inilah keistimewaan umat Rasulullah SAW. Diberikan suatu malam yang dimana lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu hendaknya kita memperbanyak ibadah, terutama memperbanyak doa di waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala istimewakan untuk kaum Rasulullah SAW. Dan di 10 hari terakhir ini ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua kaum muslimin, yakni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Engkau adalah zat yang maha pemaaf, mencintai pemaafan, mencintai apabila ada hamba yang bertaubat atau meminta maaf kepada Engkau. Maka dari itu ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Itulah doa yang dianjurkan ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan waktu di waktu mustajab lainnya seperti bainal azani wal iqamah, ketika hujan, ketika di akhir waktu salat, dan lain semacamnya. Dan ketika sujud, ketika dalam salat, ketika sujud, di setiap sujud, bukan hanya sujud terakhir saja, di setiap sujud dan di akhir at-tahiyat sebelum salam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya, dan apabila ada lebihnya semoga bisa menjadi manfaat. Karena sesungguhnya kelebihan itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan dari saya dan dari syaitan. Terima kasih atas syukron, wa jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya, dan semoga kajian ini ceramah ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, baik yang menonton ataupun yang tidak menonton, baik yang nontonnya sambil tidur atau melek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.